Lu tahu nggak kenapa lu masih stuck di tempat yang sama kayak 3 tahun lalu? Karena lu pikir waktu bakal nunggu sampai lu siap, karena lu pikir 2030 itu masih jauh. Gua udah 5 tahun ngamatin pola orang-orang kayak lu, dan gua mau kasih tahu satu hal yang bakal bikin lu nggak bisa tidur malam ini. 2030 tinggal 5 tahun lagi, dan lu masih di tempat yang sama, bahkan mungkin lebih jelek dari sekarang. Lu pikir 5 tahun itu lama? Bullshit, 5 tahun itu cuman 1.825.000 hari, 43.800 jam, 2.628.000 menit. Dan lu udah buang berapa menit buat nonton TikTok? Gua hitung ya, kalau lu scroll medsos 3 jam sehari, dalam 5 tahun lu udah buang 5.475 jam. Lu tahu nggak itu sama dengan 228 hari full, 24 jam. Hampir 8 bulan hidup lu hilang cuma buat lihat konten orang lain sukses. Kalau lu tidur 8 jam sehari, berarti lu cuma punya 2.920 jam per tahun buat produktif. Dalam 5 tahun, cuma 14.600 jam. Dan lu udah buang 5.475 jam buat medsos. Sisanya 9.125 jam. Itu cuma 1.825 jam per tahun buat chase dream lu. Kereta 2030 udah klakson dari sekarang. Pintu mulai ditutup. Mau naik atau mau ditinggal? Pilih sekarang. Karena kereta berikutnya, gua nggak tahu ada atau nggak. Gue sebel banget sama orang yang bilang aman dulu deh, nanti aja deh. Aman dari apa? Dari sukses, dari berkembang, dari jadi versi terbaik dari diri lu sendiri. Lu tahu nggak, comfort zone itu bukan zona aman. Comfort zone itu zona mati. Lu pikir lu aman, padahal lu lagi mati pelan-pelan. Skill lu nggak berkembang, mindset lu nggak berubah, network lu itu-itu aja. Ini kayak lu di dalam akuarium. Aman sih, makanan ada, oksigen cukup, suhu controlled, tapi lu nggak tahu kalau akuarium lu itu makin lama, makin kecil, dan di luar sana ada samudra yang bisa lu jelajahi. Yang lebih tragis, lu udah lupa kalau lu itu bukan ikan hias. Lu itu hiu. Lu seharusnya jadi predator di samudra, bukan pajangan di akuarium. Tapi karena terlalu lama di akuarium, lu lupa cara berburu, lupa cara bertahan hidup di laut lepas. Lu jadi dependent sama yang ngasih makan, sama yang bersihin akuarium. Comfort zone itu bukan safety net, itu penjara yang lu buat sendiri. Kunci pintunya ada di tangan lu. Dan yang paling ironis, lu sendiri yang buang kuncinya karena takut keluar. Tapi gue mau kasih tahu satu hal, di luar zona nyaman lu, ada versi lu yang lebih keren, lebih berani, lebih sukses. Dia lagi nunggu lu keluar dan jadi dia. Observational seperti social commentator. Lu lebih semangat naik level di game daripada naik level di hidup nyata. Lu lebih excited dapat achievement virtual daripada achievement yang beneran bisa lu bangga-banggain ke ortu. Gua lihat generasi sekarang lebih bangga jadi top player di game online daripada jadi top performer di kantor. Lebih bangga punya followers fake di Instagram daripada punya respect dari orang-orang yang beneran kenal lu. Ini kayak lu jadi raja di dunia khayalan, tapi di dunia nyata lu nggak bisa bayar listrik sendiri. Mau jadi superhero di metaverse, tapi di dunia nyata masih minta uang jajan sama ortu. Lu invest waktu bertahun-tahun buat jadi pro gamer, tapi nggak pernah invest waktu buat jadi pro di hidup lu sendiri. Lu hafal semua combo skill di game, tapi nggak hafal gimana cara bikin CV yang bagus. Lu bisa grinding 12 jam non-stop di game, tapi nggak bisa belajar skill baru 2 jam sehari. Lu bisa sabar levelnya turun naik di ranked game, tapi nggak bisa sabar nunggu hasil investasi atau belajar. Dan yang paling tragis, lu lebih takut mati di game daripada takut mati sia-sia di dunia nyata. Lu restart berkali-kali di game, tapi nggak pernah restart hidup lu yang udah stuck. Dunia nyata nggak punya respon button. Kalau lu mati di sini, lu beneran mati. Tapi kalau lu hidup di sini, lu beneran hidup. Kalau lu sukses di sini, lu beneran sukses. Dan yang paling penting, di dunia nyata, sukses lu bisa lu bagi ke orang lain. Lu bisa bikin ortu bangga, lu bisa bantu orang yang lu sayang, lu bisa ninggalin legacy yang bermakna. Kata nanti itu racun paling berbahaya yang pernah diciptakan manusia. Lebih berbahaya dari narkoba, karena narkoba masih bisa direhabilitasi, tapi orang yang kecanduan nanti susah banget sembuh. Lu tahu berapa banyak orang yang mati dengan menyesal karena terlalu banyak bilang nanti? Berapa banyak orang yang nggak pernah bilang aku sayang kamu ke orang yang mereka cintai karena mikir nanti aja. Ini kayak lu punya tiket konser artis favorit, tapi lu bilang nanti aja berangkatnya. Pas lu sampai, konsernya udah selesai, artisnya udah pulang, lu cuma dapat foto venue kosong. Atau kayak lu dapat scholarship ke universitas impian, tapi lu bilang nanti aja deh, tahun depan masih ada. Tahun depan ternyata nggak ada lagi. Kuota habis, kesempatan hilang. Yang paling menyakitkan, lu punya crush yang beneran bagus, tapi lu bilang nanti aja nembak. Pas lu siap, dia udah sama orang lain. Lu cuma bisa gigit jari dan nyesel. Lu tahu kenapa kita suka bilang nanti? Karena kita takut sama rejection. Kita takut sama failure. Kita takut sama judgment orang lain. Tapi lu tahu nggak what's worse than rejection? Regret. What's worse than failure? Never trying. What's worse than judgment? Self-judgment. Karena lu nggak pernah berani.
Nanti itu bukan waktu, nanti itu alibi. Sekarang adalah satu-satunya waktu yang lu punya. Kemarin udah lewat, besok belum tentu ada. Gua mau kasih tahu satu secret, orang sukses itu nggak nungguin perfect timing. Mereka create perfect timing dengan mulai dari sekarang. Sekarang gue mau cerita tentang dua temen gue. Mereka kembar fraternal literally. Umur sama, background sama, kesempatan yang sama, IQ hampir sama. Bahkan mereka kuliah di jurusan yang sama, IPK hampir sama. Tahun 2020, pas pandemi, mereka berdua di PHK dari kantor yang sama, di hari yang sama, dengan severance yang sama persis. Si A bilang, wah kesempatan nih buat belajar digital marketing. Selama ini kan pengen tapi nggak ada waktu. Dia langsung invest 500.000 buat beli course online. Si B bilang, nanti aja deh, mending rebahan dulu. Kan lagi pandemi, lagian nanti juga ekonomi normal. Gua ikutin perkembangan mereka selama 5 tahun. Si A setiap hari bangun jam 5 pagi, workout 30 menit, mandi sarapan, terus belajar 2 jam sebelum cari kerjaan. Si B bangun jam 10, langsung buka TikTok sampai siang, makan tidur lagi. Bulan pertama, mereka masih sama-sama nganggur. Bulan kedua, masih sama. Bulan ketiga, si A mulai dapat freelance kecil-kecilan, si B masih nganggur. 6 bulan kemudian, si A udah jadi freelancer full-time dengan income 8 juta per bulan. Si B masih nganggur, masih bilang belum ada kesempatan yang cocok. Sekarang 2025, si A udah punya digital agency sendiri, klien puluhan, tim 15 orang, income 8 digit per bulan. Dia beli rumah cash, ortu udah nggak kerja, adiknya bisa kuliah di luar negeri. Si B masih nganggur, masih nyalahin ekonomi, masih bilang belum ada kesempatan, masih tinggal sama ortu, masih minta uang jajan, masih scroll TikTok dari pagi sampai malam. Yang beda dari mereka berdua cuma satu, si A mulai, si B nunda. That's it, nggak ada yang lain. Mereka punya IQ yang sama, kesempatan yang sama, modal yang sama, tapi pilihan yang berbeda. Si A pilih uncomfortable tapi progresif, si B pilih comfortable tapi stagnan. Dan sekarang gap di antara mereka udah kayak jurang yang nggak bisa dilompati lagi. Jadi sekarang gue tanya, lu mau jadi si A atau si B? Mau nunggu sampai 2030 lu baru nyesel kenapa nggak mulai dari sekarang? Mau jadi orang yang bilang, andai dulu aku sampai mati? Lu tahu nggak, setiap detik yang lu buang buat mikir, nanti aja, ada orang lain yang udah mulai. Setiap jam yang lu buang buat overthinking, ada orang lain yang udah dapet progress. Setiap hari yang lu buang, lu kehilangan 1/1825 dari kesempatan lu menuju 2030. Setiap minggu yang lu buang, lu kehilangan 1/260 dari total waktu lu. Atau lu mau mulai sekarang, walau cuma 1% setiap hari, walau cuma 15 menit setiap hari, walau cuma satu hal kecil setiap hari. Karena 2030 itu bukan cuma angka di kalender. 2030 itu exam day. Ujian untuk semua pilihan yang lu buat dari sekarang. Dan lu nggak bisa nyontek. Nggak bisa minta waktu tambahan, nggak bisa remedial. Waktu nggak akan nunggu sampai lu siap. Waktu akan jalan terus, dengan atau tanpa lu. Yang bisa lu kontrol cuma mau ikut jalan bareng waktu atau mau ditinggal di belakang. Sekarang atau nggak pernah. Mulai atau menyesal. Si A atau si B pilih lu. Pilih sekarang.